Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya melihat ada beberapa jemaat Tuhan yang baru di tempat ini, mungkin dari Bapak dan siapa? Mari silakan maju Pak. Ya, perkenalkan diri dulu. Bersama Ibu. Oh, Bu Christine. Oh ya, mari bapaknya sekarang. Ini siapa Pak? Hah? Oh ya, mari silakan maju. Maskernya dicopot, mari silakan di atas ini supaya kelihatan semua. Shalom. Waalaikumsalam. Mohon izin kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Bayu Brawarso dan ini putra kami Evan. Itu saja dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Bapak Yahweh memberkati. Kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, perkenalannya singkat. Sama satu lagi ada ibu yang juga baru ya di tempat ini. Mari silakan Bu. Ibu perkenalkan diri supaya kita kenal semua. Shalom, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya bernama Lani Limantara, asal saya Tanah Mas. Dan saya mengenal gereja ini karena saya belajar dari YouTube-nya Pak Lukas Trisno. Baru tahun ini saya cari-cari terus saya dapat YouTube-nya Pak Lukas Trisno sudah dari sekitar awal pandemi. Dikirim teman tapi tentang 666 akhir zaman. Tapi saya kok enggak ketemu-temu 2 tahun ini. Terus baru tahun ini beberapa bulan ini saya enggak tahu gimana itu bisa ketemu channelnya itu. Terus saya belajar, terus saya cari terus. Tapi saya mengenal kata Yahweh sudah lama sebenarnya. Sudah lama sekali. Tapi saya cari komunitasnya kok enggak ketemu. Baru tahun ini. Ya, si Tuhan, Bapak Yahweh memberkati. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang Pak Bayu, juga putranya siapa namanya? Evan dan Ibu Lani. Di Keilat Mawar Sharon, Bapak Yahweh memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa hari ini kita kembali masuk dalam satu perayaan yang disebut dengan Hari Raya Hanukkah, Saudara. Sekalipun Hanukkah itu tidak termasuk dalam daftar 7 hari raya, tetapi Hanukkah ini juga sangat penting untuk kita rayakan. Karena di dalam perayaan Hanukkah ini ada satu pesan penting yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Yohanan pasal ke-10 ayat yang ke-22 dan 23. Tidak usah sampai 30. Yohanan 10 ayat 22 sampai dengan 23. Saya bacakan buat saudara. Saudara simak baik-baik ayat ini. Di situ dikatakan, dan tibalah perayaan pentahbisan di Yerusalem, dan saat itu adalah musim dingin. Dan Yesua berjalan di bait suci di serambi Shelomo. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali oleh orang yang tidak tahu apa itu Hanukkah. Hanukkah seringkali dianggap sebagai hari Natalnya orang-orang Yahudi, Saudara. Nah orang mengatakan seperti ini karena yang pertama Hanukkah itu juga diperingati pada musim dingin. Ini sama seperti Natal, Saudara, yang juga diperingati pada musim dingin. Nah, sebetulnya ketika kekristenan coba memperhatikan kitab Yohanan 10 ayat 22 atau memperhatikan kata musim dingin, kalau Natal untuk memperingati kelahiran juru selamat itu diperingati pada musim dingin, ini jelas sudah sangat tidak relevan, Saudara. Karena tidak mungkin juru selamat itu lahir pada musim dingin. Kalau Saudara mengikuti kisah kelahiran Yesua, sebelum Yesua lahir, pada waktu itu diceritakan apa? Ada gembala yang sedang menggembalakan domba-dombanya tidur di mana? Di rumah atau di padang? Di padang.
di padang rumput. Karena gembala-gembala ini mesti ngasih makan domba-dombanya, saudara. Sampai mereka tidur di padang rumput. Kira-kira mungkin enggak pada saat musim dingin, dan musim dinginnya itu salju loh. Musim dinginnya suhunya itu di bawah 0 derajat Celcius. Otomatis kalau di bawah 0 derajat, berarti apa yang keluar? Apakah cuma udara dingin? Tidak. Tapi apa saudara? Salju. Jelas tidak mungkin Yesua atau juru selamat itu lahir pada bulan musim dingin ini. Jelas tidak mungkin, karena kalau memang Yesua lahir pada musim ini atau musim dingin ini, maka gembala dan domba-dombanya itu mesti mati di padang rumput. Mesti mati. Karena apa? Di situ dikatakan gembala itu tidur di padang. Lah berarti kalau padangnya saat itu kasurnya salju, ya mereka akan mati kedinginan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dari sini sangat jelas, sangat tidak relevan kalau orang-orang Kristen, orang-orang Katolik merayakan kelahiran Juru Selamat pada musim dingin ini. Karena ini sudah masuk musim dingin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini alasan pertama. Kenapa saya perhatikan seringkali mengaitkan Hanukah itu dengan hari Natalnya orang-orang Yahudi. Yang pertama karena Hanukah juga dirayakan pada musim dingin. Sedangkan Natal juga dirayakan pada musim dingin. Lalu alasan yang kedua, Hanukah dikaitkan dengan Natal itu karena pada hari raya ini orang-orang Yahudi itu akan menyalakan pelita menorah seperti ini. Cuman bedanya menorahnya bukan yang cabangnya 7 seperti ini, tapi cabangnya ada 9, 4 di kanan, 4 di kiri, dan 1 di tengah. 1 yang ada di tengah ini namanya Syamas. Ini api utamanya, dan ini adalah simbol dari Yesua. Jadi ketika orang merayakan Hanukah, mereka akan ambil apinya dari tengah ini, lalu hari pertama akan dinyalakan mulai dari sebelah kanan. Hari kedua pelita sebelahnya, ketiga, keempat sebelahnya, dan seterusnya sampai hari ke-8. Jadi alasan kedua, di hari raya ini orang-orang Yahudi itu akan menyalakan pelita menorah. Sedangkan orang Kristen saat Natal mereka menyalakan apa? Lilin. Nah, tapi karena ada orang-orang Yahudi yang juga menyalakan lilin dan itu ditaruh di atas menorah, maka oleh orang yang tidak paham dengan Hanukah, seringkali Hanukah itu dianggap sebagai hari Natalnya orang-orang Yahudi. Jadi dari dua hal inilah saudara, Hanukah itu seringkali dikaitkan dengan perayaan Natal. Tapi dari ayat 22 yang tadi kita baca pada kalimat dan tibalah perayaan pentahbisan di Yerusalem, maka kalau kita membaca ayat ini secara otomatis ayat ini akan menggugurkan anggapan orang bahwa Hanukah adalah hari Natalnya Yahudi. Karena apa? Hanukah itu hari pentahbisan atau pentahiran. Dan perayaan pentahbisan yang dimaksud di sini tidak lain adalah perayaan Hanukah ketika Yesua itu sedang berjalan di serambi Shelomo. Jadi Hanukah intinya adalah hari raya untuk mentahbiskan atau mentahirkan bait suci. Nah, cuman pertanyaannya begini saudara, kenapa bait suci itu harus ditahirkan? Bait Hamikdas atau bait suci harus ditahirkan karena pada tanggal 25 Kislew tahun 168 before Messiah, bait suci pernah dinajiskan oleh Raja Antiochus IV Epiphanes, yaitu ketika Antiochus membawa patung dewa Zeus ke dalam bait suci dan kemudian Antiochus membuat altar pemujaannya serta menyembelih dan meletakkan daging babi di meja persembahan bait suci sebagai sesaji untuk siapa?
untuk Zeus seperti ini, saudara. Jadi yang seharusnya ada di sini itu domba, tapi karena bait suci ini dinajiskan, dombanya itu diganti genjik, diganti anak babi, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi inilah kenapa bait suci itu harus ditahirkan. Karena pada waktu itu bait suci pernah dinajiskan oleh orang-orang Yunani, dan bait suci itu juga pernah dinajiskan oleh orang-orang Goyim lainnya. Cuman sebetulnya ada apa? Atau ada latar belakang kejadian apa? Kok sampai bait suci yang kudus, yang seharusnya bait suci itu dijaga dengan ketat, tapi sampai orang-orang Yunani itu bisa masuk. Bahkan tidak cuma masuk, saudara. Tapi orang-orang Yunani itu sampai bisa membawa patung dewanya yang namanya Dewa Zeus, dibawa masuk ke bait suci, dijagroke di bait suci. Terus mereka juga membawa apa ini? Anak babi. Anak babinya ditaruh di meja persembahan, disembelih di situ, dibakar lalu dipersembahkan kepada Zeus. Padahal kalau kita renungkan, saudara, secara bait suci itu penjagaannya ketat. Tapi kenapa kok sampai bisa lolos? Bahkan tidak hanya lolos, tapi saya katakan bait suci saat itu kebobolan besar. Karena yang namanya patung Dewa Zeus itu patungnya gede, saudara. Patungnya gede besar. Dan itu dibawa masuk, dijagrokan di bait suci begini. Nah, ini yang saya sebut dengan bait suci itu tidak cuman kecolongan, tapi kebobolan besar. Cuman pertanyaannya, memang ada kejadian apa yang melatar belakangi kok sampai bait suci bisa dinajiskan sampai seperti itu. Nah, inti dari kejadian bersejarah ini sebetulnya intinya cuma satu, yaitu perang antara bangsa Yahudi dan Yunani. Karena apa? Karena ulah sejumlah orang Yahudi yang dideteksi jahat di mata Bapak Yahweh. Di mana sejumlah atau segelintir orang-orang Yahudi yang jahat di mata Bapak Yahweh ini, mereka menginginkan agar bangsa Yahudi itu mengubah gaya hidup yang sudah sesuai dengan Torah, lalu diubah menjadi gaya hidup seperti orang Yunani. Kalau saudara mau menemukan kisah ini, saudara bisa membaca di dalam kitab Makabi. Kitab Makabi itu ada di kitabnya Katolik, saudara. Nah, jadi rupanya ada segelintir orang Yahudi yang sudah bosan dengan cara hidup Torah yang ketat. Ketika Torah itu mengharuskan mereka mentaati pola hukum kasrut atau pola aturan makanan yang benar atau aturan pola makan yang benar, mereka di situ merasa sampai kapan aku harus hidup dengan aturan-aturan yang ketat seperti ini. Wong makan aja kok dadak diatur gitu loh. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Kok tidak enak ya? Lah ini nih, seperti ini nih aku mau dikekang sampai kapan kira-kira? Sehingga karena mereka pada saat itu tidak menjalankan Torah atau pola hukum kasrut dengan tulus dan sukacita, mereka pada waktu itu memberontak. Dan di dalam kitab Makabi, saudara, ulah dari segelintir orang-orang Yahudi yang memberontak ini ditulis seperti ini, saudara-saudara sekalian. Ini saya kutipkan. Di dalam kitab 1 Makabi 1 ayat 14 sampai dengan yang ke-17, di situ dikatakan pada saat itu keluarlah beberapa orang jahat dari Israel, menyesatkan Israel dengan mengatakan, marilah kita mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa di sekitar kita. Karena sejak kita berbeda dari mereka, banyak masalah yang buruk telah menimpa kita. Dan kemudian ketika segelintir orang-orang Israel yang jahat ini mempengaruhi orang-orang Israel lainnya, ternyata orang-orang Israel lainnya itu banyak yang terpengaruh. Dan bagi mereka ajakan ini dipandang baik, saudara, oleh orang-orang Israel. Dan kemudian mereka mengirim pembawa pesan kepada raja, lalu raja memerintahkan mereka untuk mengikuti jalan-jalan dan hukum bangsa-bangsa.
rajanya kemudian mengeluarkan titah. Dok, ya sudah, mulai sekarang kita ikuti jalan-jalan dan hukumnya goyim atau bangsa-bangsa di luar Yahudi. Nah, setelah aturan dari raja keluar, mulai mereka mendirikan aula-aula pesta di Yerusalem sesuai dengan budayanya goyim atau budaya bangsa-bangsa. Yang biasanya didirikan di Yerusalem itu apa? Sinagog-sinagog atau Bet Elohim. Tempat ibadah. Tapi begitu mereka sudah dapat pengesahan dari raja, mereka kemudian karena rajanya ngomong, ya wis, mulai sekarang kita ikuti aturannya bangsa-bangsa. Hukum yang kita pakai sudah bukan Torah lagi, tapi kita ikut polanya hukumnya bangsa-bangsa. Mulai mereka mendirikan aula apa ini? Pesta, bukan rumah ibadah lagi, tapi aula pesta di Yerusalem sesuai dengan budaya goyim atau bangsa-bangsa. Lalu mereka yang biasanya menjaga perjanjian kudus dengan Bapak Yahweh dengan cara menyunat anak-anak laki-laki mereka, mulai mereka tinggalkan. Anak laki-lakinya itu mulai tidak disunat lagi, saudara. Begitu mereka punya anak dan keluar dari rahim istrinya anaknya laki-laki, saat itu anak laki-lakinya itu sudah mulai tidak disunat lagi. Padahal sunat itu perjanjian antara Bapak Yahweh dengan kaum Ibrani. Lalu di situ mereka juga dikatakan mereka meninggalkan perjanjian kudus mereka, serta menjual diri dan menjadi jahat di mata Elohim. Nah, apa yang dilakukan oleh segelintir orang Yahudi yang hatinya sudah tawar dengan Torah ini, saudara. Ini kemudian membuat perbentengan atau pertahanan iman orang-orang Yahudi waktu itu jadi kendor. Maka begitu orang-orang Yunani, mereka melihat imannya orang-orang Yahudi itu mulai kendor. Nah, di situ orang-orang Yunaninya mereka merasa apa? Wah, kita ini sepertinya dikasih pintu masuk. Kalau begitu, mari kita kurang ajar saja dengan bait suci. Jadi, ketika orang-orang Yunani itu melihat orang-orang Yahudi itu pertahanan imannya mulai kendor. Kok ini kalau kita perhatikan orang-orang Yahudi biasanya kalau makan, duduk kumpul-kumpul itu jauh-jauh dari kita loh. Mereka tidak mau dekat-dekat kita orang goyim. Tapi sekarang coba kamu perhatikan. Mereka mulai dekat-dekat sama kita. Kalau dulu jaraknya sekilo, sekarang cuma berapa meter dekat dengan kita. Dan betul saja saudara, lama-lama mereka mulai duduk-duduk bareng. Nongkrong, nongki-nongki sama orang Yunani. Habis nongkrong-nongkrong terus ngapain? Mereka minum bareng, mereka makan bareng. Bahkan dari jar atau dari teko yang sama, yang isinya minuman, yang dipakai minum orang Yunani, orang Yahudi itu juga ambil minuman dari teko yang sama. Dan mereka juga ambil makanan dari satu tempat sajian makanan yang sama dengan yang dipakai oleh orang Yunani. Maka begitu orang-orang Yunani melihat, wah ini kayaknya mereka ini sudah mulai kendor imannya. Di situ orang Yunani mereka merasa seperti dikasih pintu masuk untuk kurang ajar dengan bait suci. Sehingga pada waktu itu mereka bawa patung dewanya, yaitu patung dewa Zeus. Dia bawa ke bait suci, dan setelah patung dewa Zeus itu ada di dalam, mereka ambil apa? Mereka ambil babi. Lalu mereka sembelih babi itu, mereka bakar babi itu, dan babi itu dipersembahkan kepada Zeus. Coba saudara bayangkan, itu semua dilakukan di dalam bait suci. Jadi waktu itu saudara, bait suci itu betul-betul dinajiskan. Dari sini saudara, kita bisa mengambil pelajaran penting yang pertama dulu. Kalau kita perhatikan meja persembahan
itu sebetulnya bukan tempatnya babi, tapi tempatnya binatang anak domba. Tapi kalau saudara perhatikan gambar ini, meja persembahannya diganti apa? Diganti babi, anak babi. Dan kita sudah diberitahu bahwa ketika babi itu dibawa ke meja persembahan di bait suci, di situ dikatakan bait suci itu sedang dinajiskan. Berarti babi itu sebetulnya kosher enggak saudara untuk kita makan? Tidak kosher. Babi itu binatang yang tidak layak untuk kita makan. Saya sebut babi itu sebetulnya khusus diciptakan Bapak Yahweh untuk ditempatkan di sektor recycle dalam tanda kutip. Maksudnya apa di sektor daur ulang atau sektor recycle ini? Di China itu ada satu tempat penampungan sampah dan di sana juga ada peternakan babi. Setiap pagi babi-babi yang ada di peternakan ini akan dibawa ke TPA. Kalau di sini ya seperti Jati Barang. Babi-babinya dibawa ke Jati Barang, tapi TPA tempat sampah akhir itu akan dipetai setiap hari. Misalkan hari ini peta A itu luasnya 1000 meter persegi, dikasih tali, babinya dilepas di peta A yang luasnya 1000 meter persegi ini. Disuruh apa saudara? Disuruh makan. Dan ini sebetulnya simbiosis mutualisme. Karena apa? Orang-orang tempat pembuangan akhir atau TPA itu akan mendaur ulang barang-barang yang bisa didaur ulang. Seperti apa? Plastik, terus seperti apalagi kertas dan sebagainya. Cuman kalau mesti milih satu persatu, plastik yang kecampur makanan, plastik yang kecampur popok isinya sele bayi, kan repot milih ini saudara. Ya kan satu persatu mesti dudai kangelan. Nah caranya bagaimana? Babi itu dilepas ke TPA. Disuruh makan. Sampai jam 12 siang atau sampai sore. Nanti begitu sudah jam 12 siang atau sore, pokok sampai waktu yang ditetapkan. Babi itu akan diangkut lagi, dibawa pulang ke peternakan. Nah, sampah yang ditinggal di peta A yang luasnya 1000 meter persegi ini tadi, itulah berarti sampah yang bisa didaur ulang. Karena apa? Plastik tidak dimakan babi, beling tidak dimakan babi, popok tidak dimakan babi, cuman isinya popok yang dimakan babi. Nah sekarang coba saudara renungkan, yang begituan mau saudara makan? Ayo. Saya ingat saudara ya, saya pernah diberitahu seseorang. Waktu itu ada orang yang sharing materi saya tentang makanan kosher haruskah kita taat. Ke satu videonya seorang pendeta, itu pendeta besar yang tidak perlu saya sebut namanya. Dia dari sinode GBI saudara. Di mana pendeta ini memperbolehkan makan babi tidak jadi masalah. Lalu ada orang yang nge-share materi saya ini ke komen di videonya pendeta ini. Saudara ngerti? Begitu materi saya di-share linknya, dibuka, ada yang komentar. Wah Pak Pendeta, jangan bunuh mata pencarian orang. Langsung dia omongin begitu saudara. Ya, jangan matiin mata pencarian orang Pak Pendeta. Bayangkan saudara, dikasih tahu yang benar, malah dikira saya membunuh mata pencarian orang. Sekarang coba saudara renungkan, babi yang makan sampah kotoran seperti itu, itulah yang membuat di dalam tubuh babi itu masuk larva cacing pita yang tidak pernah bisa mati. Kalau babi itu kita konsumsi, kira-kira akan seperti apa tubuh kita? Pernah ada orang yang sekujur tubuhnya itu gatal-gatal saudara. Dia buaruk kedik gitu kan, dibuaruk gosok gitu, tapi tidak sembuh-sembuh. Dibawa ke dokter, pikirnya dibeliin CTM dulu. Dibeliin obat. Gatal, lah kok tidak mari-mari. Coba obat gatal lainnya, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dibawa ke dokter.
dibawa ke dokter, dikasih obat paten yang harganya mahal, juga tidak sembuh-sembuh. Tapi dia tetap buatalan terus, garuk-garuk terus begitu. Akhirnya dokternya memutuskan, kita ronsen saja. Saudara ngerti, begitu di ronsen, di sekujur tubuhnya dari kepala sampai kaki, isinya larva cacing pita. Dan setelah diselidiki, rupanya orang ini setiap hari makannya babi. Pertanyaannya sekarang, lah kan babinya ya dimasak toh Pak. Kok bisa larvanya tidak mati masuk ke tubuh? Dan itu ngerayangi. Saudara bayangkan tengkeriap gitu ya. Itu buatalnya kayak apa coba itu. Sampai di ronsen loh, gatalnya sampai di ronsen, bayangkan. Ternyata babi seperti kita ketahui, itu kalau dimasak, babi itu tidak enak kalau dimasak pakai api besar alias digoreng. Babi itu biasanya masak pakai api kecil atau api sedang. Nah, api kecil atau api sedang ini ternyata tidak bisa membunuh larva cacing pita. Maka begitu daging babinya dimakan, cacing pitanya, larvanya masuk terus sing kriap nyebar ke seluruh tubuhnya. Sampai dari kepala sampai ujung kaki. Itu yang pertama yang harus kita renungkan. Yang kedua, kenapa babi itu tidak boleh dimakan dagingnya? Karena preputiumnya babi itu sering pecah. Preputium babi, preputium itu kantong kemihnya, tempat kencingnya babi, itu sering pecah. Dan kalau pecah, maka kencingnya babi, urinnya babi itu akan kemana? Merembes ke dagingnya. Maka daging babi itu wangi atau pesing? Wangi ya. Nyatane sing mangan akeh kok. Berarti kan wangi toh? Wangi uyuh, ngerti saudara? Ya. Babi itu pesing karena apa? Karena preputiumnya itu gampang pecah. Begitu pecah, merembes ke daging, dagingnya jadi pesing. Sekarang coba saudara renungkan. Ya, yang begituan saudara makan. Berarti saudara sedang makan apa itu? Kencing, ngerti enggak ya? Sedang makan uyuh kita itu kalau makan itu. Ya, saudara renungkan itu. Jadi, saudara putuskan sendiri untuk mau taat kepada Torah soal makanan kosher atau tidak. Itu keputusan ada di tangan kita. Bapak Yahweh menciptakan setiap binatang yang ada di muka bumi ini. Itu sudah dikasih istilahnya job deskripsinya masing-masing. Babi itu sebetulnya diciptakan di sektor recycle atau daur ulang. Nah ini sebetulnya dagingnya itu bukan daging konsumsi. Jadi kita kembali ke firman Tuhan, kita bayangkan semua kenajisan itu dilakukan di dalam bait suci. Jadi bait suci pada waktu itu betul-betul dinajiskan. Dan tidak hanya itu saudara, akibat ulah orang-orang Yahudi yang berasimilasi dengan orang-orang Yunani. Waktu itu sekitar 40.000 orang Yahudi yang memilih untuk taat Torah daripada menyembah Zeus. Mereka semua dibantai oleh Antiochus. Dan semua korban persembahan untuk Yahweh. Semua pelayanan di bait suci. Semua penghormatan atas hari Sabat dan hari raya lainnya. Kemudian perjanjian Brit Milah atau sunat. Dan hukum kasrut atau hukum yang mengatur pola makannya orang Yahudi. Waktu itu semuanya dilarang dengan ancaman hukuman mati. Mengerikan bukan saudara? Ya coba saudara bayangkan. Andai kata waktu itu yang ada di peristiwa itu kita. Kira-kira seperti apa ngerinya saudara? Orang berani ke bait suci untuk pelayanan mesti mati. Ya orang mau ke bait suci, ditanya, kamu ngapain mau ke bait suci? Mau pelayanan. Belum sampai bait suci sudah dipenggal kepalanya. Orang mau beribadah Sabat saat itu mesti mati juga. Maka di sini saudara, kembali ada satu pesan penting yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Kalau di sini kita bisa bebas beribadah Sabat tanpa tekanan apapun, saya rasa sangat disayangkan kalau masih ada di antara kita yang keberatan untuk datang ibadah Sabat dengan alasan apapun. Orang-orang Yahudi
waktu itu mereka sangat mendambakan bisa beribadah Sabat itu dengan tenang. Tapi untuk mereka bisa beribadah Sabat, taruhannya harus apa? Nyawa. Dan kita juga sudah diberitahu bahwa ibadah Sabat itu menyimpan satu nubuatan pertolongan Bapa Yahweh. Kalau saudara membaca di dalam kitab Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Kalau saudara baca Yesaya 58 ayat 13 14, saudara akan tahu apa yang dimaksud dengan nubuatan pertolongan yang akan kita terima ketika kita itu menguduskan hari Sabat. Jadi ternyata menguduskan hari Sabat itu menyimpan nubuatan pertolongan loh saudara. Maka saya pernah mengupload satu materi yang judulnya Pertolongan Hari Sabat. Karena ternyata dengan kita menguduskan hari Sabat, di situ ada pertolongan Bapa Yahweh. Apalagi waktu-waktu ini saudara, mendekati akhir dari segala sesuatunya. Di mana sebentar lagi Yesua akan datang, zaman ini kita rasakan bukan semakin nyaman, bukan semakin baik, tapi semakin hari kalau kita perhatikan itu semakin jahat. Orang sekarang bepergian kemana-mana itu mesti dicek punya sertifikatnya anti Hamasiah enggak. Orang sudah dicek begitu saudara, kemana-mana. Dan nantinya akan semakin diperketat. Tidak punya sertifikat itu tidak bisa pergi kemana-mana. Jadi kalau kita perhatikan, mendekati waktu kedatangan Yesua, apa yang dikatakan? Waktunya bukan semakin baik tapi semakin jahat. Itu sudah kita lihat penggenapannya. Saudara akan tahu pertolongan seperti apa yang akan kita terima kalau saudara membuka kitab Yesaya 58 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Nanti saudara buka sendiri di rumah. Di situ saudara akan tahu itulah pertolongan hari Sabat yang akan kita terima ketika kita menguduskan hari Sabat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah kemudian, sebetulnya terjadinya peristiwa pembantaian 40.000 orang Yahudi ini awalnya sama dengan peristiwa rencana pembantaian orang-orang Yahudi di Puri Susan. Nah selama ini saudara, kekristenan atau kita itu berpikir bahwa rencana Haman mau membantai orang-orang Yahudi itu hanya karena dia gila hormat. Hanya karena Haman itu gila hormat. Selama ini orang berpikir Haman mau membantai orang-orang Yahudi yang ada di Puri Susan itu karena dia gila hormat. Dan pada saat dia sedang ingin dihormati, waktu itu si Mordekai itu cuek. Dia tidak mau sujud menyembah Haman seperti orang-orang ini saudara. Kalau saudara perhatikan Mordekai ini cuma cuek, dia cuma jagrok begitu. Kalaupun menyapa, ya paling mungkin nyapa nih, Haman, piye kabari? Tapi Haman, siapa si Mordekai? Itu tidak pernah mau sujud menyembah kepada si Haman, saudara-saudara sekalian. Maka ketika Haman lewat, Mordekai itu cuek. Nah di situ Haman tersinggung. Kemudian Haman merencanakan pembantaian orang-orang Yahudi. Yang kemudian hal ini membuat kita menyimpulkan bahwa akan dibantainya orang-orang Yahudi di Puri Susan itu semata-mata karena ulahnya Mordekai. Ya orang berpikirnya sampai di situ. Bahwa ternyata orang-orang Yahudi yang mau dibantai di Puri Susan itu karena ulahnya si Mordekai. Karena pada saat Haman lewat, wong wis ngerti Haman itu orangnya gila hormat lah, kok malah Mordekai jarak. Lewat bukannya sujud menyembah begini atau mantuk, ndak, tapi tetap jagrok, gedeter begitu saudara. Ya Haman lewat ya dia cuekin begitu saja. Nah itulah sebetulnya yang membuat Haman itu murka dan mau membantai orang-orang Yahudi yang ada di Puri Susan. Itu pikiran kita dulu saudara. Tapi ternyata apa yang kita pikirkan itu salah. Perlu kita ketahui
secara roh ternyata tidak sesederhana itu. Secara roh tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kita mikir bahwa yang menjadi penyebab pembantaian orang-orang Yahudi itu karena Mordekai yang tidak mau sujud menyembah Haman. Ternyata secara roh, di alam roh, itu tidak sesederhana itu. Nah, kisah yang dicatat oleh orang bijak Yahudi menjelaskan bahwa murkanya Raja Ahasveros dan memberi restu Haman untuk membantai seluruh orang-orang Yahudi itu bukan semata-mata karena pengaruh Haman, tapi memang seizin Elohim. Atau dengan kata lain, memang diizinkan Bapak Yahweh. Nah, cuman pertanyaannya, kok sampai diizinkan Bapak Yahweh itu kenapa? Bukannya orang-orang Israel itu sudah disebutkan bahwa bangsa Israel adalah bangsa biji matanya Bapak Yahweh. Nah, ini kok diizinkan dibantai sama Haman? Nah, ini karena apa? Atau karena siapa? Ternyata saudara, justru semua akar masalah besar ini muncul karena Hadasah atau Ester itu sendiri ketika ada di istana raja. Di mana saat itu ketika Hadasah atau Ester ada di istana raja, dia lebih menuruti Mordekai untuk memakai topeng atau menyembunyikan jati dirinya sebagai orang Yahudi. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Hadasah atau Ester rupanya saat itu juga berasimilasi, membaur atau melebur dengan tujuan untuk menyesuaikan lingkungan barunya, yaitu lingkungan istana kerajaan Persia. Tapi yang jadi masalah buat Bapak Yahweh apa? Imannya Hadasah juga ikut berasimilasi, ikut melebur, ikut membaur. Dia tidak lagi berdoa 3 kali sehari, Hadasah tidak lagi menjaga pola hukum kasrut, dan Hadasah tidak lagi menjaga kekudusan hari Sabat. Mungkin saudara, ketika kita mendengar ini, ada di antara kita yang berkata, ya wajarlah Pak, namanya saja ada di lingkungan yang baru. Wajar dong kalau Hadasah itu menyesuaikan diri dengan tempat barunya. Kan aslinya Hadasah itu bukan orang istana. Nah, itu pikiran kita saudara. Tapi ternyata tidak bagi Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh saat itu mendeteksi ketika Hadasah ini coba menyesuaikan diri dengan lingkungan istana, rupanya saat itu imannya Hadasah itu juga ikut menyesuaikan dengan imannya orang-orang istana Susan. Alias apa ini? Berasimilasi. Ya, jadi rupanya kalau cuman sekedar menyesuaikan diri, it's okay. Ya, menyesuaikan diri, kemudian kebiasaannya di istana seperti apa dia pelajari. Kalau sekiranya bertentangan dengan kebiasaan orang-orang Yahudi, seharusnya jangan dia lakukan. Karena orang Yahudi itu hidupnya sudah dengan aturan Torah. Harusnya tidak dia lakukan. Nah, cuman yang jadi masalah rupanya Hadasah atau Ester ini saat itu dia tidak hanya menyesuaikan dirinya, tapi imannya itu juga ikut menyesuaikan dengan imannya orang-orang Puri Susan. Pertanyaannya di sini, di mana letak asimilasinya? Coba kita baca dulu. Ester pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Hadasah atau Ester, pasal pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Di situ dikatakan, dan terjadilah pada zaman Ahasveros. Dialah Ahasveros yang memerintah dari India sampai ke Ethiopia. Lebih dari 127 provinsi. Pada masa itu ketika Raja Ahasveros bertahta di atas tahta kerajaannya di dalam istana Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, dia mengadakan pesta untuk seluruh pembesar dan pelayan-pelayannya.
Dia mengadakan pesta untuk penguasa Persia dan Media. Dia mengadakan pesta untuk kaum bangsawan dan pembesar provinsi hadir di hadapannya. Ketika itu ia memperlihatkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan kehormatan serta keagungannya yang luar biasa selama berhari-hari, bahkan sampai 180 hari. Dan setelah genap hari-hari itu, raja mengadakan pesta bagi seluruh rakyat yang terdapat di dalam istana Susan, baik para pembesar maupun rakyat kecil, selama 7 hari di dalam taman istana raja. Dibentangkannya lah kain lenan putih dan nila, dan ikatan kain lenan yang bagus, dan kain ungu pada gelang-gelang perak dan pilar-pilar marmer putih. Ranjang-ranjang yang terbuat dari emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam berwarna merah, putih mutiara, dan hitam. Dan mereka memberi minum dalam piala emas, tiap-tiap piala berbeda satu dengan yang lain. Dan anggur istana berlimpah-limpah sebagaimana titah raja. Kalau saudara perhatikan dengan teliti, sebetulnya di dalam perikop ayat ini, mulai ayat pertama sampai dengan ayat ke-7, di situ menyimpan asimilasi iman yang sangat luar biasa, yang pada waktu itu dilakukan oleh Hadassah. Memang banyak yang tidak tahu kalau ayat-ayat ini sebetulnya menyiratkan asimilasi iman yang dilakukan oleh Hadassah. Nah, sekarang coba saudara perhatikan kitab suci saudara, dan saudara juga perhatikan di depan ini. Saudara perhatikan secara khusus ayat 3, ayat 5, dan ayat yang ke-7. Kita akan tahu di mana nanti letak asimilasi imannya yang dilakukan Hadassah. Sampai-sampai pada waktu itu Bapak Yahweh izinkan orang Israel itu disentuh, mau dibantai habis oleh Haman. Saudara perhatikan ayat 3, ayat 5, dan ayat 7 dari kitab Ester pasal pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Di ayat 3, saudara perhatikan di situ ada kalimat, dia atau raja mengadakan pesta untuk seluruh pembesar dan pelayan-pelayannya. Raja mengadakan pesta untuk penguasa Persia dan Media, dan raja mengadakan pesta untuk kaum bangsawan dan pembesar provinsi. Ini ayat 3. Lalu ayat 5 coba saudara perhatikan pada kalimat raja mengadakan pesta bagi seluruh rakyat di dalam istana Susan. Perhatikan kata seluruh rakyat. Kalau ayat 3, saudara perhatikan kata pembesar, pelayan-pelayan, penguasa Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar provinsi. Lalu di ayat 7 saudara perhatikan kalimat anggur istana berlimpah-limpah. Nah, setelah saudara perhatikan ketiga ayat ini, perlu kita ketahui bahwa di pesta raja ini hadir juga orang-orang Yahudi. Nah, kita perhatikan ini baik-baik. Karena tadi dikatakan apa? Ya, di sini mengadakan pesta untuk seluruh pembesar, pelayan-pelayan, terus mana? Seluruh rakyat di dalam istana Susan. Sedangkan yang ada di dalam istana Susan itu tidak cuman orang-orang Yunani, orang-orang Persia. Tapi ada juga siapa? Orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi yang memegang Torah, mereka sebetulnya tahu betul adanya tanda-tanda bahaya asimilasi di pesta raja. Karena apa? Karena orang-orang yang diundang raja yang sebagian besar di luar Yahudi, dan mereka adalah orang-orang yang beragama Zoroaster. Itu letak asimilasi imannya di ayat 3 dan ayat yang kelima. Ya, jadi perlu kita ketahui di pesta raja itu orang-orang Yahudi yang ada di dalam Puri Susan juga datang. Karena kalau kita memperhatikan di sini yang diundang itu seluruh rakyat. Kalau dikatakan seluruh berarti tidak
terkecuali. Maka di situ juga ada orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi yang memegang Torah itu tahu betul kalau di situ sebetulnya ada tanda-tanda bahaya asimilasi di pesta raja ini. Karena orang-orang yang diundang raja itu sebagian besar orang-orang di luar Yahudi. Jadi ada orang Yahudi, cuman orang Yahudi jumlahnya tidak sebesar orang Goyim. Paham saudara-saudara sekalian ya? Tapi ada orang-orang Yahudinya, begitu loh. Nah, dan orang-orang di luar Yahudi ini, rata-rata mereka beragama Zoroaster. Ini letak asimilasi yang pertama yang dilakukan oleh Hadassah. Di mana orang Yahudi sejati seharusnya tidak pesta bareng dengan orang Goyim. Perhatikan ini baik-baik. Wah, orang Yahudi berarti eksklusif ya Pak. Ini bukan bicara soal eksklusif. Karena orang Yahudi itu sudah ditetapkan untuk menjadi apa? Imamat yang rajani, bangsa milik kepunyaan Bapak Yahweh. Kalau dikatakan imamat yang rajani, itu berarti rajanya orang Yahudi atau bangsa Israel itu sebetulnya siapa? Siapa? Bapak Yahweh sendiri. Gitu loh. Maka sebetulnya orang Yahudi itu tidak dikasih raja. Jangan saudara salah. Lah terus Saul itu bagaimana? Saul itu raja yang dipilih Bapak Yahweh karena desakannya orang-orang Israel. Karena pada waktu itu orang-orang Israel muak dengan anak-anaknya siapa? Samuel. Anak-anaknya Samuel ngapain? Mereka hakim-hakim, tapi mereka terima apa? Suap. Nah, maka begitu orang-orang Israel itu melihat kelakuannya anak-anaknya Samuel, mereka muak. Lalu mereka mendesak Bapak Yahweh, kami minta raja. Maka dipilihkanlah Saul. Tapi ingat, Saul memang raja yang dipilih Bapak Yahweh. Tapi Saul bukan pilihan Bapak Yahweh. Saudara paham sampai di sini? Dia dipilih Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh diapain tadi? Didesak gitu loh. Kami sudah muak. Ini apa-apaan? Anaknya nabi besar kok seperti itu. Kelakuannya tidak menjaga bapaknya yang seorang nabi. Tapi malah terima suap. Akhirnya karena Bapak Yahweh didesak, dipilihkanlah Saul. Tapi kita mesti ngerti, Saul itu bukan raja pilihannya Bapak Yahweh. Tapi Saul itu raja hasil desakannya orang-orang Israel. Nah terus rajanya orang Israel yang sebetulnya siapa? Iya Bapak Yahweh sendiri. Karena sudah dikatakan apa? Kamulah imamat yang rajani. Gitu loh. Artinya ditetapkan sebagai bangsa imam-imam yang akan melayani raja mereka yang bernama Bapak Yahweh. Milik kepunyaan Yahweh. Yang ada di tengah-tengah mereka itu hanya hakim-hakim. Jadi yang ada di sekitar orang-orang Israel, petingginya itu selain nabi juga hakim-hakim. Raja sebetulnya mereka tidak dikasih saudara. Jadi ini letak asimilasi yang pertama yang dilakukan Hadassah. Di mana orang Yahudi sejatinya seharusnya tidak pesta bareng dengan orang-orang Goyim. Orang Yahudi itu tidak bisa. Tidak boleh dekat-dekat. Karena mereka dikhususkan untuk menjadi contoh pelaku Torah yang baik. Seharusnya seperti itu. Cuman dalam perjalanan iman mereka melakukan ketaatan Torah. Rupanya mata mereka itu tidak lurus terarah kepada Bapak Yahweh. Tapi ngapain saudara? Ngelirik kanan kiri. Itu kok enak ya. Sambil melakukan Torah begini, tapi matanya lihat kanan, lihat kiri. Tapi orang Yahudi kok enak ya. Ibadah sakarepe. Makanya coba itu, sembarang dicaplok. Kok enak ya? Nyatanya mereka yang tidak sakit, badannya gemuk-gemuk, dan mereka kaya-kaya. Tapi coba kamu perhatikan kita. Kita makan saja diawasi dan mesti diatur pakai pola hukum kasrut. Wah ini tidak nyaman ini. Bagaimana kalau kita pakai cara hidupnya orang-orang Yunani? Begitu mereka melakukan itu, saudara melihat sendiri.
terjadi satu kehancuran bangsa yang terbesar di muka bumi ini, yaitu bangsa Israel. Hanya gara-gara apa? Matanya ngelirik kanan kiri, kepingin hidup pakai caranya orang-orang Goyim atau orang-orang Yunani. Jadi orang Yahudi sejati itu seharusnya tidak pesta bareng dengan orang-orang Goyim, gitu loh saudara. Jelas di situ yang diundang Raja Ahasveros kita tahu tidak hanya orang-orang Yunani yang nyembah berhala, tapi di situ ada orang Persia, orang Media, dan juga bangsa-bangsa lain yang juga menyembah berhala, yang disebut dengan mereka beragama Zoroaster. Nah, ini asimilasi iman yang pertama yang kemudian menyebabkan kehancuran hebat di dalam bangsa Israel. Lalu yang kedua, orang Yahudi sejati bukan Yahudi Helenistik atau Yahudi yang sudah berasimilasi dengan Yunani. Perhatikan ini baik-baik. Orang Yahudi sejati tidak pernah makan makanan yang dimasak oleh non-Yahudi. Ya, kalau orang Yahudi sejati bukan yang Yahudi Helenistik yang sudah berasimilasi dengan Yunani. Yang sejati itu mereka tidak makan makanan yang dimasak sama orang di luar Yahudi. Maka kalau saudara ingat, saya pernah cerita, orang Yahudi memang ribet, tapi mereka sumbut, mereka konsekuen. Konsekuennya bagaimana? Pernah mereka bepergian dengan kapal, saudara. Nah, begitu mereka mau makan, mereka tidak mau. Kalau makanan mereka itu dimasak pakai wajan sama sutil, sing bekas dipakai masak makanannya orang Goyim. Tidak mau mereka. Maka sebelum mereka pergi, mereka selalu prepare, mereka mempersiapkan. Kalau mereka naik kapal, mereka berani, mereka konsekuen, mereka berani bayar mahal. Terus alat-alat masak untuk makanan kami tidak mau yang bekasnya dipakai untuk masak orang lain. Harus baru gres dan hanya kami pakai sendiri. Tapi mereka konsekuen, saudara. Mereka berani bayar tiket lebih mahal. Asalkan mereka mendapatkan fasilitas yang serba baru. Spray kasur ya diguanteni kabeh, pokok ndak mau bekasnya ditiduri sama orang-orang Goyim, saudara. Nah, mereka minta segala sesuatunya baru. Nah, inilah yang saya sebut dengan orang Yahudi sejati. Itu tidak pernah makan makanan yang dimasak oleh non-Yahudi. Jangankan dimasak sama orang non-Yahudi. Alat masaknya saja, sotilnya itu loh saudara ya. Ngerti sotil toh? Sing buat goreng-goreng itu. Sotilnya itu mesti baru. Bahkan mungkin mereka bisa bawa sendiri dari Israel, naik ke kapal sudah bawa sotil baru sendiri, saudara. Mereka tidak mau. Ora apa-apa, ini cuma buat numis. Ora situ kecelup sidik banyu balik mana ora situ. Ora. Nek mereka sudah ngomong, kalau mereka sudah ngomong baru, ya baru. Kami bayar mahal tidak jadi masalah. Yang penting semua alat masak, semua alat tidur itu baru. Lalu Yahudi sejati juga tidak pernah minum anggur yang diperas dan diproses oleh para penyembah berhala yang beragama Zoroaster. Karena hukum kasrut Yahudi, hukum yang mengatur pola makan orang Yahudi itu sudah mengaturnya. Agama Zoroaster itu apa, saudara? Agama Zoroaster itu agama Persia kuno yang isi pengajarannya itu sangat kental dengan filosofi. Agama ini dibawa oleh seseorang yang bernama Zarathustra. Dan senter penyembahannya agama Zoroaster itu kepada satu dewa yang namanya Dewa Ahura Mazda. Jadi kalau saudara pernah lihat ada mobil mereknya Mazda, itu sebetulnya simbol dari dewanya agama Zoroaster yang bernama Dewa Ahura Mazda.
pengajarannya itu sangat kental dengan filosofi-filosofi. Dan ini dibawa oleh seseorang yang bernama Zarathustra atau nabinya agama Zoroaster. Bisa disebut nabinya, itu namanya Zarathustra. Nah, orang-orang non-Yahudi yang diundang ke pesta raja ini, saudara, ini banyak yang menganut agama Zoroaster. Jadi inilah letak asimilasi atau percampuran yang dilakukan oleh Hadassah dan Mordekai saat itu. Dan Hadassah tahu, ini semua tahu, saudara. Dia tahu kalau ada asimilasi, ada percampuran, perbauran itu Hadassah ngerti. Cuman sayang, Hadassah justru ikut mengasimilasikan imannya. Dan karena sikap Hadassah dan Mordekai ini, waktu itu Bapak Yahweh murka. Dan Bapak Yahweh izinkan Haman menyentuh orang-orang Israel. Tapi pada waktu itu, saudara, ketika Hadassah dalam tanda kutip dia mulai buka topengnya, seperti yang dicatat di dalam kitab Ester pasal ke-7 ayat 3 dan ke-4. Saat itu ketika Hadassah itu mulai buka topengnya yang menutupi keyehudiannya, yang menutupi bahwa dia adalah seorang Yehudi sejati. Saat itu surutlah murkanya Bapak Yahweh. Dan ketika Bapak Yahweh itu sudah mulai surut murkanya, kita bisa melihat waktu itu dijamahlah jantungnya Ahasweros. Dan kemudian setelah Ahasweros itu dijamah jantungnya oleh Bapak Yahweh, Ahasweros bisa kita perhatikan, dia mulai memberikan kebaikan kepada Hadassah. Dan kalau saudara perhatikan juga ketika Mordekai itu menangis di serambi istana, waktu itu Mordekai itu tidak hanya menangis karena bangsanya mau dibinasakan. Tapi pada waktu itu Mordekai menangis karena dia merasa sangat berdosa, saudara, kepada Bapak Yahweh. Karena apa? Mordekai ini yang suruh Hadassah pakai topeng supaya jati diri aslinya Yehudinya itu jangan sampai ketahuan. Maka disuruh istilahnya pakai topeng. Artinya sudah kamu tidak usah mengakui jati dirimu aslinya kamu itu orang mana. Kalau kamu orang Yahudi itu tidak usah diakui. Saudara, kamu pakai topeng saja supaya kamu aman di dalam Puri Susan. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Ester 2 ayat yang ke-10. Dan Mordekai, saudara, waktu itu juga menyesali karena selama ini dia tidak hanya suruh Hadassah pakai topeng, tapi dia sendiri juga pakai topeng. Kitab Hadassah atau kitab Ester pasal kedua ayat yang ke-5 kalau saudara perhatikan, itu tidak menunjukkan kalau orang Susan tahu bahwa Mordekai adalah orang Yahudi. Demikian pula ketika Haman mau membantai orang-orang Yahudi. Awalnya Haman itu juga belum tahu, saudara, kalau Mordekai itu orang Yahudi. Haman tahu Mordekai orang Yahudi itu melalui penyelidikannya dia sendiri. Dia selidiki. Haman berpikir, ini orang siapa sih? Kok pas aku lewat yang lainnya sujud menyembah aku, sedangkan orang ini menjagrok tok, mung duduk. Bahkan dia tidak menyapa aku sama sekali. Tapi dia hanya duduk dan dia cueki aku ketika aku lewat. Nah, setelah diselidiki oleh Haman, baru di situ ketahuan kalau Mordekai itu seorang Yahudi juga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kembali kita diingatkan melalui peringatan Hanukah ini. Dan saya sebut peringatan atau pesan yang diberikan kepada kita melalui peringatan Hanukah ini. Ini bukanlah satu pesan yang luar biasa. Tapi ini hanya satu pesan yang saya katakan pesannya ini sederhana. Yaitu jangan main-main dengan iman kita yang sekarang yang sudah benar di dalam Bapak Yahweh dan
Yesua. Juga jangan main-main saudara. Kalau kita sudah masuk ke akar Ibrani, kita mulai diarahkan untuk mencintai Torah. Cintailah Torah. Jangan kita main-main dengan iman kita yang sudah benar di dalam Bapa Yahweh, Yesua dan Torah. Saudara boleh menyukai Hafrit Hakadasa atau kitab Injil yang seringkali disebut dengan Perjanjian Baru. Karena Torah, Tanah, dan Hafrit Hakadasa itu satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Di mana kitab yang orang sebut dengan Hafrit Hakadasa atau orang sebut dengan Perjanjian Baru, itu sebetulnya kitab yang memberitahu kita bahwa yang dinubuatkan Torah itu sudah dimunculkan. Jadi tanah Torah, Neviim, Ketuvim, dan kitab Hafrit Hakadasa itu tidak ada linknya yang putus. Cuman memang tidak tepat kalau kita menyebut kitab suci kita dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu tidak tepat. Karena kalau pakai istilah atau kata perjanjian, begitu sampai di kitab Maleakhi pasal terakhir, ayat terakhir, orang dengan mudahnya berkata apa? Hari ini kita sudah selesai di perjanjian yang lama. Mari kita bersama-sama masuk ke perjanjian yang baru. Maka berapa banyak orang yang mengatakan apa? Goodbye Torah. Kamu sudah tidak kepakai lagi Torah. Karena aku sekarang sudah masuk ke perjanjian yang baru. Jadi ketika kita menyebut kitab suci kita isinya perjanjian lama dan perjanjian baru, itu sebetulnya tidak tepat. Yang benar itu zaman nubuatan dan zaman ketika nubuatan itu dimunculkan. Jadi tidak ada lagi istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena di kitab yang disebut orang perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada benang merahnya yang tidak putus. Mulai dari kitab Beresit sampai dengan kitab Gilyahna atau kitab Wahyu itu tidak putus saudara. Nah kalau benang merahnya itu tidak putus, maka istilah yang tepat untuk menyebut isi bagian dari kitab suci kita, itu kitab suci yang mengisahkan tentang zaman nubuatan, dan kitab suci atau bagian kitab suci yang memberitahu kita bahwa apa yang dinubuatkan di dalam zaman nubuatan atau Torah itu sudah dimunculkan. Pertanyaannya siapa yang dinubuatkan Torah yang dimunculkan di zaman nubuatannya dimunculkan ini? Siapa saudara? Yesua. Ya, jadi Yesua itulah sang kasih karunia. Maka ketika orang mengatakan kita tidak perlu pakai Torah lagi karena kita sudah hidup di zaman kasih karunia. Hidup di zaman kasih karunia itu betul. Saudara dan saya ada di tempat ini itu juga karena kasih karunia. Amin. Ya saudara dan saya ada di tempat itu ini karena kasih karunia-Nya Bapak Yahweh. Kalau bukan kasih karunia Bapak Yahweh, kita tidak akan ada di sini saudara. Tapi masih di mana? Di jurang kebinasaan. Tapi saudara tahu, kitab Beresit pasal pertama ayat pertama, di kata Beresit, di situ sudah dinubuatkan penebusan untuk jiwa saudara dan saya. Di mana di kata Beresit, kata bere, kalau dibaca dalam kata bara bahasa Aramaik, itu artinya putranya. Putranya itu siapa? Ya Yesua. Dinubuatkan di situ putranya itu akan mati diremukkan di atas kayu salib. Supaya apa? Dia dengan kematiannya masuk ke jurang kebinasaan, merebut mengambil jiwa-jiwa saudara dan saya. Kalau begitu putus enggak linknya saudara antara Torah dan orang dan kitab yang disebut orang dengan perjanjian baru, putus enggak sebetulnya? Enggak putus. Maka di kitab pertama yang orang sebut dengan perjanjian baru atau kitab Matai, Yesua itu sudah nyegati. Dia ngomong apa? Jangan kamu mengira aku datang untuk membatalkan Torah. Aku datang
untuk menggenapi Torah. Ini sebetulnya satu kode untuk memberitahu kita bahwa Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan kitab yang orang sebut dengan perjanjian baru itu tidak pernah putus linknya. Tapi ada benang merahnya yang nyambung terus sampai akhir. Jadi kalau orang mengatakan kita tidak perlu pakai Torah lagi, ya itu keliru. Cuman anehnya saya perhatikan ketika orang mengatakan kita tidak perlu pakai Torah, ning perpuluhannya diterima. Lah ini kan tidak fair, saudara. Perpuluhan kan Torah. Nah ini namanya mau duitnya, tapi tidak mau aturannya. Ini namanya tidak fair. Kalau menolak Torah, yang pertama, jangan terima perpuluhan. Itu kalau fair. Yang kedua, kalau menolak Torah, kitabnya disobek, ya toh, separuh disobek, jangan lagi khotbah tentang Mose, Harun, Samuel, terus apa maneh? Daud dan sebagainya. Karena itu orang-orang yang ditulis di dalam kitab apa? Tanah, Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Dan yang lebih aneh lagi, saudara, ada gereja yang menolak Torah tapi merayakan 7 hari raya yang ada di dalam Torah. Nah, ini kan aneh. Ini namanya tidak fair. Ya. Terus maksudnya apa? Merayakan 7 hari raya. 7 hari raya itu kan ditulis di dalam kitab apa? Wayikra atau kitab Imamat. Bukankah kitab Imamat itu bagian dari Torah? Torah itu kan 5 kitab Mose. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Jadi Imamat bagian dari Torah. Anehnya gereja ini, pendeta ini menolak Torah. Tapi dia mengajak jemaatnya merayakan hari raya Torah. Dan dia terima perpuluhan, saudara. Nah ini namanya tidak fair. Ini artinya dia mau duitnya, mau enaknya, tapi tidak mau Torahnya. Kenapa orang tidak mau menerima Torah? Orang tidak mau menerima Torah karena gagal paham dengan Torah. Seringkali Torah itu dianggap diterima orang sebagai apa? Hukum gitu loh. Oh Taurat itu kan hukum. Makanya namanya hukum Taurat. Keliru. Torah itu bukan hukum. Torah itu bahasa Ibraninya, bahasa Ibrani artinya pengajaran, teaching. Hukum bahasa Ibraninya mispat. Kalau hukum-hukum mispatim gitu loh. Jadi Torah itu bukan hukum, tapi pengajaran yang isinya aturan-aturan kehidupan yang harus dilakukan umat manusia. Nah kalau kita tidak pakai aturan kehidupan, terus kita mau hidup seperti apa, saudara? Gitu loh. Jadinya kan liar semua. Semua orang akan memaksakan kehendaknya masing-masing. Nah, jadinya orang bisa akan saling bunuh kalau tidak ada yang namanya aturan. Jadi hari ini sekali lagi kembali kita diingatkan melalui satu peringatan yang sederhana, melalui peringatan Hanukah ini. Jangan main-main dengan iman kita yang sekarang sudah benar di dalam Bapa Yahweh, di dalam Yesua dan Torah. Tidak usah ngelirik-ngelirik. Kalau saudara sudah mulai belajar makan makanan kosher, kalau terus saudara ngelewati nasi goreng babat, biasanya saudara makan itu terlewat begitu saja. Saya lewat Jangli, ya depan kecamatan Jangli. Itu dulu tempat nongki saya. Oh. Karena ada apa di situ? Ada rica-rica waung. Ya toh RW kan rica-rica waung. Terus saya kalau lewat mana itu? Di stadion. Ya, stadion. Itu ada rica-rica ular. Terus bukan stadion gitu, Singapura. Rumah sakit itu apa namanya? Telogerejo. Itu kan dulu di situ ada orang jual apa rica-rica ular. Di sebelahnya es conglik. Ya, saudara ngerti es conglik ya? Sebelah es conglik, jadi habis makan rica-rica ular, langsung makan es krim durian. Mantap toh? Jadi semua
Dulu RT, RW, lurah, camat saya makan semua, saudara. Tapi begitu saya lewati mereka, tidak ada rasa kepingin itu. Ya cuman saya bernostalgia, ini dulu tempat saya nongkrong. Ya, saya selalu tidak pernah absen dari rica-rica RW ini. Tapi untuk kepingin, untuk kemudian mampir coba-coba tengok kanan kiri, ono jemaat rak iki ya. Kayak pas aku menggo, wah konangan, tidak pernah saudara. Ya sama sekali tidak pernah. Terus apa? Kodok suike. Terakhir kenangan saya bersama Pak Teddy itu ya. Dikejar-kejar apa namanya? Sing tukang gembok sepit ban mobil itu loh. PJR apa itu? Ya di sub. Ya, sama Pak Sinung itu. Saya masih ingat itu. Saya makan, tiba-tiba di sub datang. Jadi bualungnya saya kantil ngene lambe gini, belayu buka mobil, ngamanin mobil saya. Saya tidak ingat soalnya di mulut saya itu masih ada kodoknya pating grandul gitu. Kalau saya lewat tempat-tempat itu di depan Hotel Gumaya itu suike kodok ya tidak pernah, saya kepingin lagi tidak pernah saudara. Bahkan untuk makan sambal saja, sampai saya tanyakan, ini sambalnya ada udangnya ndak, ada terasinya ndak ada Pak, benar-benar bawang. Hati-hati loh, sambal bawang itu juga ada yang ada ebinya loh. Kalau saudara makan kalau tidak salah di ayamnya Pak Untung, itu tiwas saya pede, pakai sambal bawang. Begitu bayar saya lihat pamflet, dijual sambal bawang, komposisi cabe, ebi, waduh asem tenan ini. Kecolongan saya. Tapi ya sudahlah karena saya tidak tahu. Besok lagi ya saya tidak mau saudara makan di situ. Makan sambalnya saya tidak mau. Jadi kalau kita sudah berusaha mencintai Torah, tetapkan jantung hatimu. Ya percayalah bahwa usaha itu tidak pernah mengkhianati hasilnya. Amin. Saudara sekarang mengusahakan taat, saudara pasti akan menuai hasil ganjaran keselamatan yang akan diberikan Bapa Yahweh kelak. Jangan malah saudara campur adukkan imanmu yang sekarang ini dengan imanmu yang lama yang dari Yunani. Yang sering kali saya beritahu, saudara kalau sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, ya wes, Bapa Yahweh sama Yesua saja. Nggak usah panggil-panggil si us-us lagi. Ya, si us-us jangan dipanggil-panggil lagi. Karena itu Tuhan yang dari Yunani dan itu bukan Tuhan kita. Si us-us atau Yesus Kristus itu bukan Yesua. Dia tidak sama dengan Yesua. Kalau kita mengacu ke kitab Yohanan 19 ayat 19 sampai 20, nampaknya Yesus dan Yesua seolah-olah sama. Tapi kalau kita melihat dari sisi dunia roh, akan ketahuan siapa sesungguhnya Yesus Kristus itu yang nuansanya adalah alam dewa dan perjinahan jasmani. Jadi yang kedua, jangan saudara campur adukkan imanmu yang sekarang ini di dalam Bapa Yahweh Yesua dan Torah dengan iman yang lama yang dari Yunani. Karena hari ini kita kembali diteguhkan saudara, bahwa tidak ada yang baik dengan iman yang dari Yunani. Jangan dicampur aduk dengan iman kita yang sekarang ini sudah benar. Tegaslah dengan imanmu. Jadi orang yang punya iman itu tegas gitu loh. Saudara tahu iklannya minyak kayu putih ngomongnya apa? Untuk anak jangan coba-coba. Lah ini bukan untuk anak loh, tapi untuk apa? Untuk iman. Untuk iman jangan coba-coba saudara-saudara sekalian. Tegaslah dengan imanmu di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Kalau saudara panas ya panasen, kalau dingin ya dinginan. Jangan apa? Suam-suam, anget-anget tai pitik. Jangan. Iman suam-suam itu bikin apa? Bapak Yahweh itu perutnya anyang-anyangan, nek gitu loh, mau muntah. Hari ini ibadah di gereja yang menyembah Bapak Yahweh dan Yesua, teriak-teriak, engkau Yahweh yang besar, engkau Yesua yang dahsyat. Nanti minggu depan ibadah di gereja yang masih menyembah nama berhala yang lama. Itu yang saya sebut dengan iman saudara itu berarti tidak panas, tidak dingin, tapi suam.
Nah, orang kalau imannya suam itu bikin nek anyang-anyangan perutnya Bapak Yahweh, saudara. Lama-lama kalau Bapak Yahweh itu sudah anyang-anyangan perutnya, diapain kita? Dimuntahke. Artinya saudara tidak dipakai lagi. Ya, saudara masih dikasih kesempatan. Jangan saudara mengira bahwa Yesua dan Yesus itu pribadinya sama. Memang saya akui tidak banyak pemimpin gereja yang tahu kalau Yesua dan Yesus itu tidak sama. Karena Yohanan atau Yohanes 19 ayat 19 sampai 20 di situ menyiratkan seolah-olah Yesua dan Yesus itu sama di 3 tulisan di kayu salib. Tapi dari sisi dunia roh kita akan tahu bahwa Yesua dan Yesus itu 2 pribadi yang berbeda. Saudara sampai campur adukkan imanmu dengan yang lama, perhatikan ini baik-baik. Meterai keselamatanmu yang sudah engkau dapatkan melalui baptisan pembaruan. Meterai keselamatanmu pasti luntur dan akan hilang. Saudara berani campur adukkan iman saudara yang sekarang ini dengan yang lama, saya bisa pastikan meterai keselamatanmu mesti luntur dan hilang. Ayo hati-hati. Ini bulan apa ini? Desember. Wayai apa? Natalan. Ya toh? Natal memanggil. Wayai kan begitu. Ayo. Bagaimana dengan saudara mempertanggungjawabkan imanmu? Apakah saudara masih senang datang ke acara Natalan? Silent. Terus apa nggawa apa meneh kuwi? Lilin. Wah, ini kan sudah penyesatan besar semua gitu loh. Jangan macam-macam. Hati-hati. Bangsa Israel itu hanya yang berulah itu segelintir, beberapa. Tapi yang hancur satu bangsa. Gara-gara apa? Ngelirik-ngelirik. Ya, sudah benar di dalam Torah wis benar. Torah menyelamatkan, malah ngelirik-ngelirik primbon gitu loh. Malah ngelirik-ngelirik siapa? Yunani. Kan primbon itu. Yunani yang udah primbon kanan. Ya kan? Lah ya, hancur bangsa itu saudara. Ayo. Ini waktunya merayakan Natal. Masihkah ada di antara kita yang ikut datang ke perayaan Natal? Bahkan ikut nyanyi. Bahkan nek perlu ikut deleweran nangis. Ya toh, lapo nangisi sapa coba. Wong sing lahir 25 Desember itu setan. Nek saudara ikut nangis waktu nyanyi Silent Night, ya nangisi setan. Lah setan kok ditangisi. Terus masih ndak ada di antara kita yang begitu masuk mall, pohon Natal, foto-foto. Ya, foto. Hei. Saudara ngerti? Saudara sedang foto di bawah pohon apa? Pohon perzinahan. Ngerti saudara? Saudara sedang foto di bawah pohon perzinahan itu. Dengan kata lain saudara sedang apa? Aku sedang berzina. Gitu loh. Bayangkan itu. Itu sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Sebab kebiasaan bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Mereka masuk ke dalam hutan, mereka menebang pohon yang rimbun dan membawanya ke rumah. Terus dikasih apa? Lampu kelap-kelip. Malam kudus, sunyi senyap, nangis, kelingan. Ya padahal yang lahir setan, ngapain ditangisi sih? Gitu loh. Kitab suci itu tidak pernah menuliskan atau mencatat secara tersirat maupun tersurat juru selamat lahir tanggal 25 Desember. Berapa banyak orang Kristen yang kelakep, tidak bisa jawab, tidak bisa ngomong ketika ditanya oleh Bani Kedar. Coba tunjukkan, katanya Tuhanmu kan lahirnya tanggal 25 Desember toh? Tolong tunjukkan ayatnya di kitab sucimu. Kalau sampai ada ayatnya, aku masuk Kristen. Malahan orang Kristennya yang masuk apa? Imannya Bani Kedar. Gara-gara apa? Tidak bisa menunjukkan. Ya karena memang Yesua tidak pernah lahir bulan Desember tanggal 25. Yesua itu lahir tanggal 15 bulan ke-7 atau bulan Etanim atau bulan Tisri. Di kitab suci ada?
Ada di kitab Lukas pasal kedua ayat yang pertama. Dikata pada masa itu. Nah, kata pada masa itunya itu dibongkar. Tapi saya tidak akan membongkar sekarang, saudara lihat saja di YouTube Kehilat kita, di situ sudah saya jelaskan. Iman suam-suam itu bikin Bapak Yahweh anyang-anyangan saudara. Dan kalau sampai saudara tetap nekat campur adukkan imanmu yang sekarang dengan yang dulu, saya bisa memastikan meterai keselamatanmu yang saudara-saudara dapatkan melalui baptisan pembaruan pasti hilang. Padahal cuma apa? Datang ke acara perayaan Natal. Jangankan acara Natal, ngasih selamat Natal saja kita sudah tidak boleh. Sesuai kitab suci, Yesua melarang kita. Karena itu tidak berkaitan atau tidak membawa pengajarannya Yesua. Maka kita tidak boleh mengucapkan selamat hari raya keagamaan lain, iman percaya lain. Tapi kalau sifatnya hanya memberi ucapan selamat yang sifatnya umum, seperti happy birthday, kita mengucapkan Yom Ha'asmaut Hasyameah, yang artinya happy Independence Day, atau selamat hari kemerdekaan, it's okay. Selamat atas kelahiran anak pertama, anak kedua, ketiga, it's okay. Karena itu tidak menyangkut soal iman percaya. Tapi kalau sudah menyangkut iman percaya, jangan sekali-kali saudara toleransi dengan yang demikian. Jadi jangan saudara campur adukkan iman saudara yang sekarang di dalam Bapa Yahweh Yesua dan Torah dengan iman saudara yang lama. Tegaslah dengan imanmu. Saudara bisa tegas dengan iman saudara di dalam Bapa Yahweh Yesua dan Torah. Saya katakan di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Yesua, saudara tegas dengan imanmu di dalam Bapa Yahweh Yesua dan Torah, kita pasti sampai di keselamatan kita kelak. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada pagi hari ini.